Balok bermasa 680 gram ya atau 0,68 kilogram di permukaan licin diikatkan ke salah satu ujung pegas yang konstantanya adalah 68 Newton per meter. Ya, jadi konstanta pegasnya 68 Newton per meter, lalu ujung pegas yang lain ditancapkan ke dinding, balok ditarik sejauh 10 cm. Nah, 10 cm ini nanti menjadi amplitudo atau 0,1 meter dari titik setimbangannya di X sama dengan 0. Ya, jadi kalau kita gambarkan ya kira-kira seperti ini. Ini mula-mula posisinya ada di titik tengah, lalu dia ditarik ke 10 cm ya, ditarik ke arah kanan, lalu dilepas ya. Jadi posisinya adalah ketika mula-mula T sama dengan 0 detik itu adalah pada amplitudonya. Ya, kemudian dilepas sehingga berosilasi. Tentukanlah frekuensi sudut ya atau omega. Kemudian besar kecepatan maksimum atau V maksimum, percepatan maksimum A maksimum, dan tetapan fase ya dari gerak osilasi balok. Maka di sini rumus untuk omega adalah akar K per M. Ya, ini tidak boleh terbalik. Omega adalah akar 68 per 0,68, berarti omeganya adalah akar 100 atau 10 radian per detik. Ini adalah frekuensi sudutnya. Lalu kecepatan maksimum Vmax adalah A dikali omega, berarti V maksimumnya adalah amplitudo 0,1 dikali 10, sehingga didapatkan V maksimumnya 1 meter per detik. Ini adalah kecepatan maksimumnya. Percepatan maksimum adalah omega kuadrat kali A. Gitu ya. Berarti percepatan maksimumnya adalah 10 kuadrat dikali amplitudo 0,1 sehingga percepatan maksimumnya adalah 10 meter per second kuadrat. Lalu tetapan fase kita gunakan persamaan dari kosinus gitu ya, fungsi kosinus. Berarti posisi X adalah A dikali cos omega T plus Pi. Ya. Lalu kita tahu tadi ketika dia T sama dengan 0, posisinya adalah 0,1 meter. Berarti X sama dengan mula-mula adalah 0 ketika T sama dengan 0. Sehingga 0 sama dengan 0,1 cos 10T plus Pi. Ya, berarti nilai cos di sini adalah 0. Sehingga supaya dia sama dengan 0, maaf. Ya benar. Nilai kosinusnya adalah sama dengan 1, maaf. Nilai ininya adalah 1 gitu ya. 0,1, nilai posisinya adalah 0,1 ketika T sama dengan 0, berarti nilai kosinusnya adalah 1. Sehingga supaya nilai cosnya sama dengan 1, ya, nilai di dalam sini itu harus sama dengan 0 ya. Jadi T-nya 0 kita masukkan 10 kali 0 plus Pi sama dengan 0. Gitu ya. Kenapa? Karena kosinus 0 sama dengan 1. Sehingga Pi-nya sama dengan 0 ya. Jadi persamaannya nanti adalah 0,1 kosinus 10T. Ya, seperti ini. Tuliskanlah fungsi posisi balok dalam fungsi kosinus dan gambarkanlah grafiknya. Ya, tadi kita sudah dapatkan bahwa X di sini adalah amplitudo A cos omega T plus Pi. Ini asalnya ya. Ini persamaan asalnya. Saya rapikan sedikit. X sama dengan A kosinus omega T plus Pi. Ya, kita sudah dapatkan tadi omeganya adalah 10 radian per detik. Pi-nya adalah 0 dan amplitudonya adalah 10 cm atau 0,1 meter. Berarti persamaannya nanti menjadi 0,1 kosinus 10T. Ya. Nah, ini kalau kita jadikan sebuah fungsi sinusoidal, berarti amplitudo 0,1 ya. Ini posisinya ada di tengah-tengah di sini, berarti kalau kita gambar grafiknya,
kemudian amplitudenya adalah 0,1 meter ke atas dan negatif 0,1 meter ke bawah. Kemudian periodenya bisa didapatkan dari omega. Ya, kita tahu omega adalah 2pi per T, berarti 10 sama dengan 2pi per T, didapatkan T-nya 0,2 pi detik. Ya, sehingga dari atas balik lagi menjadi satu periode itu ketika 0,2 pi atau 2pi per 10. Gitu ya. Kemudian setengah periodenya tentu pi per 10. Ya, kemudian 3/2 periodenya atau 1/2 periodenya adalah 3 pi per 10. Gitu ya, ini T-nya. Ya, satuannya dalam detik, kemudian ini satuan untuk posisi dalam meter. Nah, tentukan besar kecepatan balok ketika simpangannya adalah setengah amplitudo. Ya, ini soal yang B. Jawabannya tadi grafiknya ini. Bagaimana kalau kecepatan baloknya simpangannya adalah setengah amplitudo? Berarti ini kalau 0,1 berarti kita diminta mencari ketika posisinya ada di sebelah sini gitu ya, atau kita diminta mencari gradien ini sebenarnya. Nah, kalau rumus yang cepatnya kita bisa dapatkan sebenarnya dari V adalah omega akar A kuadrat min X kuadrat. Ini sebenarnya untuk rumus cepatnya ya. Oke, untuk mendapatkan berapa kecepatan ketika dia simpangannya adalah setengah amplitudo. Ya, ini plus minus karena dia bisa menjadi plus, bisa menjadi minus, bisa arahnya sedang ke kanan, bisa arahnya sedang ke kiri. Berarti V-nya adalah 10 akar, A-nya adalah tadi 10 cm atau 0,1 meter kuadrat dikurangi 0,05 kuadrat. Ya. Ini nanti akan didapatkan jawaban 0,5 akar 3 meter per detiknya. Atau gradien garis ini itu sebenarnya adalah 0,5 akar 3. Ya. Untuk nilai mutlaknya tentunya ya. Kalau ini nilainya akan negatif, tapi kalau nilai tanda mutlaknya adalah 0,5 akar 3. Bagaimana cara membuktikan persamaan ini? Ya, kita dapatkan dari sini sebenarnya. Ya, kita akan mendapatkan dari persamaan X adalah A cos omega T plus Pi. Kita coba untuk membuktikan V adalah plus minus omega akar A kuadrat min X kuadrat. Ya, kalau kita tahu X adalah A cosinus omega T plus Pi, tentu nilai kecepatannya adalah turunan dari posisi, berarti cos turunnya adalah min sin. Kemudian omeganya dikeluarkan, berarti min A omega. Sin omega T plus Pi. Ya, seperti ini. Atau kita bisa masukkan V per omega adalah min A sin omega T plus Pi. Nah, kemudian ini bisa kita kuadratkan. X kuadrat adalah A kuadrat cos kuadrat omega T plus Pi. Sedangkan V per omega kuadrat sama dengan A kuadrat sin kuadrat omega T plus Pi. Ya, ini kemudian bisa kita jumlahkan sehingga menjadi X kuadrat ditambah V per omega kuadrat sama dengan A kuadrat dalam kurung cos kuadrat omega T plus Pi ditambah sin kuadrat omega T plus Pi. Ya, ini tentunya hasilnya adalah 1. Berarti V kuadrat per omega kuadrat sama dengan A kuadrat minus X kuadrat gitu ya. Ininya pindah ke kanan. X kuadratnya pindah ke kanan. Oke, ini jadi 1 semuanya. Sehingga V kuadrat sama dengan omega kuadrat dalam kurung A kuadrat min X kuadrat. Maka V sama dengan plus minus omega akar A kuadrat min X kuadrat. Ya, seperti ini.